Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal aliyyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'a manhajahul qawim. Amma ba'du. Ar-rabi' wa salasun min asma'illahil husna al-azim. Yang ke-34 dari Asma'ul Husna adalah Al-Azim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Azim huwa alladhi jawaza hudud al-aqli hatta la tutasawwaru al-ihatah bikunhi subhanahu wa ta'ala. Al-Azim itu artinya adalah yang melewati, yang melampaui batas-batas akal sehingga tidak bisa dimungkinkan untuk meliputi dengan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, akal manusia ini, akal yang kita miliki ini, dia sangat terbatas, tidak akan mampu memahami, menguasai hakikat zatnya Allah secara menyeluruh. Itulah Al-Azim, yang lebih ringkasnya terjemahannya adalah yang Maha Agung. Jadi yang Maha Agung itu sesuatu yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan kebesarannya, baik oleh hati, baik oleh mata kita. Maka apabila sesuatu itu bisa dibatasi oleh penglihatan, atau sesuatu itu masih bisa dibatasi, dibayangi oleh panca indera kita, tuan-tuan sekalian, itu tidak bisa disebut dengan Al-Azim. Fallahu azimun bidzatihi, azimun fi sifatihi, azimun fi af'alihi, azimun fi sultanihi, ay la yutasawwaru an tudraka haqiqatuha. Allah itu azim pada zatnya, tuan-tuan sekalian. Allah itu azim pada zatnya. Zat Allah itu maha agung. Arti zat Allah itu maha agung adalah tidak bisa diliputi, diperdapati dengan secara menyeluruh apa zat Allah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi hati kita, akal kita tidak akan sanggup untuk menyelidiki bagaimana hakikat zat Allah tersebut. Azimun fi sifatih, dan kita juga tidak sanggup untuk menyelidiki, mengkaji tentang kebesaran daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sultanih, bagaimanapun hebatnya ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh dunia sekarang, tidak akan sanggup mengkaji, meneliti tentang kebesaran kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan sekalian, agung itu bukan pengertiannya besar atau sangat besar. Bukan itu yang kita maksud. Akan tetapi artinya sesuatu yang tidak bisa diselidiki, sesuatu yang tidak bisa diliputi oleh mata, oleh telinga, oleh hati kita, sehingga disebut dengan azim, tuan-tuan sekalian. Maka apabila ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baharu ini yang disebut dengan sebutan azim, ada rupanya. Contohnya Raja Agung. Jadi kalau ada dari makhluk Allah yang disebut dengan agung, dengan sebutan agung, seperti Raja Agung, Sultan Agung, itu diartikan karena ada bawahannya, dan itu tidak bersifat mutlak. Yang bersifat mutlak itu adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Mahkamah Agung. Disebut dengan demikian karena di bawahnya ada yang kecil. Sehingga keputusan hakim itu, tuan-tuan sekalian, bisa dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung. Habislah kita. Terkadang berapa banyak keputusan-keputusan dikeluarkan oleh hakim dikalahkan begitu saja oleh Mahkamah Agung. Jadi tuan-tuan sekalian, azim atau yang maha agung itu sesuatu yang tidak bisa diselidiki, sesuatu yang tidak bisa dikaji tentang kebesarannya dengan mata, dengan telinga ataupun hati kita. Maka disebutlah dia dengan Al-Azim, yang maha agung. Nah, itu pengantarnya, tuan-tuan sekalian. Ya, pengantar kita itu pengantarnya baru itu. Ya, dengan nama Allah Al-Azim. Sesuatu yang besar yang tidak dicapai oleh panca indera kita disebut dengan Al-Azim, nama Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Dan kita mesti wajib kita beriman. Kenapa? Karena Allah menyebut namanya Al-Azim berulang kali dalam Quran Karim. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Azim, ayyu'azzim Allah Ta'ala, maka kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kita kepada nama Allah Al-Azim, maka kita mesti wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengagungkan Allah itu? Kalau kita mesti mengagungkan Allah, bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bi an tatalasa nafsuhu wa tazilla ma'a dawamil iftiqar ila Allah taala. Merasakan ketiadaan diri, merasakan kehinaan diri, ma'a dawamil iftiqar ila Allah taala, beserta sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang menganggap Allah itu adalah yang maha agung, maka dia akan menganggap hinalah dirinya. Ini penting tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita menganggap Allah itu agung, kita hinakanlah diri kita. Tidak berarti apa-apa, kita miskin, tidak punya apapun. Yang agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, maka dalam sembahyang, ketika kita takbiratul ihram, lalu kita ruku, dalam ruku itu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Rupanya kita mengagungkan Allah itu ketika kita membungkukkan diri, tuan-tuan sekalian, dalam sholat kita. Jangan kita mengagungkan Allah dalam tegak kita. Kita agungkan Allah ketika kita membungkukkan diri kita. Ruku Subhana Rabbiyal Azim. Itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat, merasa diri hina tidak berarti apa-apa. Merasa diri hina, tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Yang agung itu adalah Allah,
yang maha hina itu adalah kita manusia. Itu di luar salat. Kalau dalam salat, dalam rukuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Di antatalasa nafsuhu wa tazilla ma'a dawamil iftiqar ila Allah taala. Jadi kita merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita mengagungkan Allah, tadi sudah kita sampaikan bahwa al-mu'min bismillahil azim, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Azim yang Maha Agung, yang pertama mesti dia mengagungkan Allah. Yang kedua, dia mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyu'azzima ma'azzamahu Allah taala. Allah adalah zat yang Maha Agung. Dan apa saja yang diagungkan oleh Allah, kita mesti agungkan. Segala sesuatu yang Allah besarkan, kita mesti besarkan, tuan-tuan sekalian. Tak boleh tidak. Kalau tidak kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, tidak kita membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Agung, kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, tuan-tuan sekalian. Apa contoh-contoh yang dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mislul qasam, seperti sumpah. Sumpah itu adalah termasuk perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Surah Al-Waqiah ayat yang ke-76. Itu sumpah, jika kalian tahu sumpah itu adalah azim, agung. Allah mengagungkan sumpah, maka kita wajib mengagungkan, membesarkan sumpah itu. Kenapa sumpah itu diagungkan oleh Allah? Karena dalam sumpah itu memakai nama Allah demi Allah. Jangan sempat kita menganggap enteng sumpah itu. Kalau kita meremehkan sumpah itu, berarti kita meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, macam mana caranya pula mengagungkan sumpah? Kalau Allah besarkan sumpah, yang kita mesti mengagungkan sumpah, macam mana cara kita mengagungkan sumpah? Jangan gua sumpah. Ikut sini sumpah. Bukan sumpah untuk kau dulu. Sumpah. Bukan itu. Dulu bukan main lagi dah. Sumpah. Bukan itu sumpah, tuan-tuan sekalian. Dulu, sekarang tidak ada lagi. Maka guru-guru kita tidak pernah mengajarkan itu. Terkadang kita heran penceramah dalam ceramah. Wallahi, anak tak habis pikir. Wallahi ini haram. Wallahi ini bid'ah. Tak pernah kita mendengar dari ikhwan-ikhwan kita berkata demikian. Padahal tak sembarangan orang bersumpah. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Mahalaftu billah shadiqan, la shadiqan wala kadhiban qattu." Aku tidak pernah bersumpah sepanjang hidupku, baik aku benar apalagi salah, tuan-tuan sekalian. Benar saja tidak bersumpah, apalagi dalam keadaan salah. Kata Imam Syafi'i, "Ma halaftu billahi shadiqan, la shadiqan wala kadhiban qattu," kata beliau. Qala ba'du ahli tafsir, berkata sebahagian ahli tafsir, la tuksirul halif billah wa in kuntum badin wa muslihin fa inna kasratal halif
darbun minal jur'ah 'ala Allah Ta'ala. Jangan engkau banyak bersumpah sekalipun engkau itu benar, sekalipun engkau itu baik, karena bersumpah itu semacam termasuk berani kepada Allah. Jadi kalau orang bersumpah itu berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikit-sikit bersumpah. Bahkan perkara-perkara yang tidak mesti bersumpah, dia bersumpah. Contoh, tuan-tuan sekalian, beli baju kita, beli kemeja, harganya 100.000. Kata pembeli, ditawarnya, bisa saya beli 75.000. Sumpah, iko elok barang. Hanya gara-gara 25.000 berani bersumpah. Padahal tahiyyo tak tidak. Tuan-tuan sekalian. Jadi urusan 25.000 demi Allah bersumpah dia. Ini memperenteng sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumpah itu digunakan, dipakai untuk perkara-perkara penting. Dan orang yang bersumpah dan melanggar sumpah, dia dikenakan kafaratul yamin. Apa dia? Kifarat sumpah, tuan-tuan sekalian. Dan sumpah ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersumpah, lalu kita langgar sumpah kita, maka kita wajib bayar denda, tuan-tuan sekalian. Karena yang langgar itu adalah perkara besar yang Allah agungkan. Misalnya kita bersumpah, demi Allah, aku tidak hendak lagi pergi ke rumah fulan bin fulan itu. Demi Allah, aku tidak ingin lagi hendak lagi pergi ke rumah fulan bin fulan itu. Bersumpah dia dengan Allah. Minggu esoknya dia datang ke rumah kita. Tengok. Demi Allah, aku tidak berkawan lagi sama dia. 1 hari 2 hari dia berkawan dengan orang itu. Ini melanggar sumpah dan ada dendanya, tuan-tuan sekalian. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin diberi 2 liter. 10 orang miskin masing-masing diberi 2 liter. Berniat untuk bayar sumpah, kifarat sumpah itu. Atau boleh juga memberi pakaian 10 orang miskin. Niat bayar kifarat sumpah. Atau merdekakan hamba sahaya, mungkin tak ada. Atau puasa 3 hari berturut-turut, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan dipandang remeh, jangan dipandang enteng sumpah itu. Karena itu, tuan-tuan sekalian, meremehkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada sumpah yang wajib untuk dibatalkan. Ya, ada sumpah yang wajib untuk dibatalkan, ada sumpah yang wajib untuk dilanggar. Ada sunnah untuk dilanggar, dan ada sumpah yang haram dilanggar, tuan-tuan sekalian. Ini mesti diingat nih. Mana tahu kita bersumpah, karena mudah bersumpah, mesti ada bayar denda kifarat sumpahnya. Sumpah yang wajib dilanggar, demi Allah, hari ini aku tidak sembahyang. Bukan main sumpah. Demi Allah, aku tidak sembahyang. Ini wajib untuk dilanggar, dan wajib sembahyang dan bayar kifarat sumpah di atas tadi. Ada sunnah, sumpah yang sunnah untuk dilanggar. Apa dia? Demi Allah, mulai malam ini aku lagi tidak tarawih. Ini sunnah untuk dilanggar, karena tarawih itu adalah sunnah. Lalu sembahyang tarawih dan wajib bayar kifarat sumpah tadi. Ada sumpah yang boleh untuk dilanggar.
Demi Allah, aku tidak makan nasi lagi. Ingin jadi orang barat. Ini boleh dilanggar dan makan nasi lah. Heran kita di sini Tuhan, banyak orang tamu-tamu itu datang ke Besilang minta doa di Besilang supaya anak-anaknya mau makan nasi. Banyak sekali, bukan satu dua orang. Lalu makan apa? Makan roti. Risau mak dia. Risau nengok anak makan roti. Jadi kalau kita pernah bersumpah, demi Allah aku tidak makan nasi lagi, tuan-tuan sekalian, ini boleh dilanggar dan makan nasi, tapi bayar kifar sumpah tadi. Ada sumpah yang haram dilanggar. Demi Allah, aku, tuan-tuan sekalian, aku tidak melakukan zina lagi. Aku tidak minum arak lagi. Maka ini, tuan-tuan sekalian, haram dia. Dan kalau kita buat 2 kali dosanya, 1 melanggar sumpah dan 2 kita maksiat kepada Allah. Jadi jangan lagi minum arak dan berzina, tuan-tuan sekalian. Dan bab perkara bersumpah ini, Nabi Ayub pun pernah bersumpah. Nabi Ayub pernah bersumpah, sebagian firman Allah, wa khudh biyadika bi'sa fadrib bihi wala tahnas. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi Ayub ini marah kepada istrinya ketika tidak ada harta lagi untuk dijual untuk beli makan minuman, sehingga istrinya yang dikatakan bernama Rahmah memotong rambutnya, dan rambut itu dijual. Hasil penjual itu dibelinya makanan untuk suami yang sedang sakit itu, tuan-tuan sekalian. Marahlah suaminya. Nanti kalau aku sehat, bersumpah dia, akan aku pukul engkau dengan 100 kali pukulan. Hampir KDRT. Hampir. Tapi tak mungkin. Kata Allah, wa khudh biyadika di'sa fadrib bihi wala tahnas. Ya Ayub, ambillah seikat rumput dan pukul kepadanya, dan jangan engkau melanggar sumpah. Maka diambillah rumput, berapalah keras rumput ini. Dengan rumput itulah Ayub memukul istrinya, tuan-tuan sekalian. Itulah kifaratnya. Iblis pun pernah bersumpah, tuan-tuan sekalian. Dan rasanya riwayat inilah yang kita pakai. Apa dia? Sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terpengaruh dengan goda iblis laknatullah. Adam ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sumpah palsu itulah iblis berhasil mengeluarkan Adam dari surga, tuan-tuan sekalian. Apa kata Adam? Adam tidak menyangka rupanya ada dari makhluk Allah yang berani bersumpah palsu kepada Allah. Adam tidak menyangka begitu, sehingga dia terpengaruh, bukan tergoda, tapi terpengaruh dengan sumpah palsu iblis laknatullah. Adam tidak menyangka rupanya ada dari makhluk Allah yang berani bersumpah palsu mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis laknatullah. Rasanya, tuan-tuan sekalian, sumpah palsu sekarang ini mudah saja mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dilantik, Quran di atasnya, minggu depan dia berbuat salah, melanggar sumpah-sumpah itu, tuan-tuan sekalian. Ini besar. Yang baik saja takut orang bersumpah, apalagi salah, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, apalagi contoh yang diagungkan oleh Allah. Yang pertama, contoh tadi adalah sumpah. Sumpah itu perkara yang Allah agungkan. Tadi sudah kita sampaikan, segala sesuatu yang Allah agungkan, kita wajib mengagungkannya. Sumpah Allah agungkan, kita agungkan sumpah. Jangan mudah bersumpah. Yang kedua adalah al-jannah, surga.
Surga ini tuan-tuan sekalian adalah di antara ciptaan Allah yang Allah banggakan dan Allah agungkan. Karena Allah agungkan surga ini, maka wajiblah kita mengagungkan surga. Tak boleh tidak. Lalu bagaimana caranya kita mengagungkan surga? Ingin masuk surga. Begitulah caranya. Jadi orang yang tidak mengagungkan surga, dia berbuat maksiat. Orang yang menegakkan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, itu adalah orang-orang yang mengagungkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang berjemaah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita bersuluk ini apa keistimewaannya? Kita ulang lagi. Kita datang dari jauh, kita bersuluk di masjid ini. Apa keistimewaannya? Kita bisa sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah 5 waktu. Tidak pernah alpa. Di awal waktu berjemaah di masjid itu luar biasa. Kita sembahyang berjemaah, kemudian kita mengaji bersama, duduk berjemaah di majelis ilmu ini, tuan-tuan sekalian. Ini dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk perkara mengagungkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, beliau menceritakan suatu kali kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seseorang ahli surga. Maka lewatlah laki-laki tersebut. Dalam keadaan janggutnya masih basah dengan air wudhunya, dan di tangan kirinya menenteng sendal, tuan-tuan sekalian. Esok pagi lagi Rasulullah berkata hal yang sama. Sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga, kata Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka lewatlah laki-laki yang semalam itu dalam keadaan yang sama, janggutnya basah dengan air wudhunya, dan tangan kirinya menenteng sendal, tuan-tuan sekalian. Hari ketiga, kata Rasulullah, akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Maka lewatlah laki-laki yang sama dalam keadaan yang sama, serta beranjaklah Rasulullah SAW. Tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Amr bin As mendengar perkataan itu. Beliau pergi mengikuti laki-laki yang disebut oleh Rasulullah. Dikejar dan dikatakan, apa kata beliau? Abdullah bin Amr bin As, bolehkah aku menumpang tidur di rumahmu 3 hari 3 malam? Karena hubungan aku dengan orang tuaku tidak lagi baik-baik saja, dan aku tidak pulang selama 3 hari. Izinkan aku, atau bolehkah aku menumpang tidur di rumahmu? Boleh, kata laki-laki. Maka tidurlah dia di rumah laki-laki yang disebut Rasulullah SAW. Malam pertama tidak ada beliau melihat keistimewaan dari laki-laki yang disebut Rasulullah itu. Malam kedua, malam ketiga, seperti orang biasa. Hampir saja Abdullah bin Amr bin As meremehkan laki-laki tadi, sehingga beliau penasaran. Dia tanya langsung kepada laki-laki tadi, aku mendengar Rasulullah berkata bahwa engkau ini adalah surga, dan aku tidak melihat ada keistimewaan dalam dirimu. Apa sebenarnya amalanmu? Seperti kau lihat, tidak ada keistimewaan. Hanya aku tidak pernah iri kepada orang. Tuan-tuan sekalian, jadi ini perlu saya sebutkan lagi. Kita dalam bersuluk ini tak lain tak bukan yang ingin kita keluarkan sifat-sifat yang tercela itu. Kita masukkan, kita perhiasi dengan sifat-sifat terpuji. Di majelis ilmu ini, dalam pengajian kita, baik malam Rabu ataupun malam Kamis, selalu kita sampaikan dalam makna bertarikat itu apa. Kelebihan-kelebihan Allah berikan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sempat kita mencari-cari, tuan-tuan sekalian. Kita bersuluk, sembahyang berjemaah, itu saja. Kekal wudhu kita, jaga bicara kita dari perkataan-perkataan tidak baik. Kekal zikir-zikir kita,
Maka malam ini saya sampaikan lagi, guru Syekh Abdul Rahman bernama Syekh Sulaiman Zuhdi pernah berkata, tujuan suluk itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan. Bukan ada tujuan-tujuan lain. Bersuluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, menjaga hawa nafsu yang dikerjakan terus-menerus hingga sampai kepada martabat ihsan, yang artinya an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tuan-tuan sekalian, an ta'budallah ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Fa in lam takun tarah, bila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah itu pasti melihat engkau. Ini maqam muqarabah. Muqarabah yang baik akan menghasilkan musyahadah yang baik, tuan-tuan sekalian. Maka dalam kita bertarekat, dalam kita bersuluk, selalu sebut dengan muraqabah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan surga. Maka wajiblah kita mengagungkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan Allah yang Allah agungkan. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, walahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka di akhirat nanti adalah azab azim, azab yang azim, azab yang agung, tuan-tuan sekalian. Azab pun agung. Neraka itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya surga, neraka pun diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Allah mengagungkan neraka, kita mesti mengagungkan neraka. Macam mana caranya? Menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara mengagungkan neraka, dengan cara menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, inilah bedanya masuk surga. Ingin masuk surga, ingin masuk neraka tuh bedanya rasanya kecil. Bedanya sedikit saja. Bayar dan tak bayar saja. Masuk surga ini gratis, tuan-tuan sekalian. Masuk nosah ini gratis. Kita mengaji ini gratis. Sembahyang pun gratis. Ibadah-ibadah itu menghantar kita ke dalam surga. Tapi banyak manusia yang ingin bayar. Masuk neraka pun bayar itu. Apa dia? Ke tempat-tempat maksiat bayar. Ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah bayar. Banyak manusia yang memilih bayar itu, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan neraka. Maka wajiblah kita mengagungkan neraka dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi perkara yang diagungkan oleh Allah adalah wal Quran. Al-Quran Karim, kata Allah, qala Allah taala, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azima, surah Al-Hijr. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, tuan-tuan sekalian. Maka Al-Quran ini tidak boleh disentuh orang yang tidak suci. Maka Al-Quran mesti kita agungkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuliakan Al-Quran. Maka memegang Al-Quran dengan wudu. Begitulah pegangan yang kita pegang, tuan-tuan sekalian. Mengagungkan Quran itu seperti disampaikan adalah wajib, dan meremehkan Al-Quran adalah dosa besar dan bisa menyebabkan kita keluar dari agama kita, agama Islam ini. Abu Nasr Bishr
bin Al-Haris Al-Hafi, atau nama ini lebih dikenali dengan Bishr Al-Hafi. Ini riwayat tentang beliau banyak sekali, Bishr Al-Hafi. Dan pandangan-pandangan beliau terkadang diambil oleh Imam Ghazali, diambil oleh Imam Qushairi. Awalnya beliau ini adalah seorang pemabuk, tuan-tuan sekalian, suka mabuk-mabukan. Suatu hari ketika beliau berjalan setelah mabuk-mabukan itu, memang sudah ada rasa insaf dalam hati. Di tengah jalan beliau melihat, ya judulnya Secari Kertas yang Mengubah Segalanya. Di tengah jalan, dalam perjalanan itu, beliau melihat kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di atas jalan itu dalam keadaan kotor, tuan-tuan sekalian. Beliau ambil kertas itu, lalu beliau berikan wangi-wangian, lalu beliau letakkan di atas tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Ada seorang soleh bermimpi, dan mimpi itu menyebutkan engkau datang kepada Al-Hafi, Bishr Al-Hafi. Katakan kepadanya. Awalnya laki-laki soleh tidak percaya, tapi mimpi ini berulang datang kepadanya. Datang kepadanya, sebutkan kepada Bishr Al-Hafi, engkau telah memuliakan namaku, engkau telah mengharumkan namaku, engkau telah mengagungkan namaku, ku agungkan namamu. Sejak saat itu, tuan-tuan sekalian, bertobatlah Bishr Al-Hafi sehingga dia menjadi sufi besar. Kenapa? Mengagungkan Quranul Karim. Jadi ada sumpah, ada surga, ada neraka, dan Quran. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, yang diagungkan oleh Allah lagi adalah wa kaidun nisa. Wa kaidun nisa artinya tipu daya perempuan, godaan perempuan. Ini perkara besar, tuan-tuan sekalian, karena Allah berfirman. Ini perlu diperhatikan. Allah katakan, qala Allah Ta'ala inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita, godaan perempuan itu adalah azim, kata Allah dalam surah Yusuf. Jadi jangan dipandang remeh ini, tuan-tuan sekalian. Banyak dari kalangan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegur Allah karena urusan perempuan. Banyak wali-wali Allah yang dicabut kewaliannya karena perempuan. Banyak orang mati kehilangan imannya karena godaan perempuan. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Jadi jangan dipandang enteng terhadap godaan perempuan ini. Berduaan dengan yang bukan muharram jangan dipandang remeh, tuan-tuan sekalian. Bahkan Allah sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam itu ada kaitannya dengan perempuan. Ketika Nabi Yusuf dengan seorang perempuan yang sebahagian orang mengatakan bernama Zulaikha, sebahagian mengatakan demikian. Zulaikha menutup tingkap, ditutup pintu, bahkan Zulaikha menutup mata berhala yang ada dalam kamar itu, tuan-tuan sekalian. Zulaikha itu menutup mata berhala yang ada dalam kamar itu. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha, atastahina min muraqabati jamal wa la tastahina min muraqabati Allah Ta'ala al-Malikul Jabbar. Engkau malu pada pengawasan jamat berhala, tapi engkau tidak malu pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Malikul Jabbar, Raja yang Maha Perkasa. Dan Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau malam Rabu mengaji tafsir, pernah kita sebutkan satu firman Allah,
wadhkur abdana Daud. Kata Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur abdana Daud. Wahai kekasihku, ingatlah akan hambaku, hamba kami bernama Daud. Daud juga ada berkaitan dengan perempuan, tuan-tuan sekalian. Walaupun riwayat ini pro dan kontra, tapi tidak apa kita sebutkan riwayat tentang batasan dan uraya. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Daud memerintahkan salah seorang panglimanya untuk merangkapkan uraya batasya, karena istri dari panglima ini adalah wanita yang cantik. Dan riwayat itu merupakan pro dan kontra, tapi dikatakan ada kaitan dengan perempuan. Maka benarlah kata Allah, wa inna kaidakunna azim. Pada perempuan itu, pada tipu dayanya adalah bahaya, tuan-tuan, agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, yang terakhir dalam kita mensyarah nama Allah Al-Azim ini, kana hunaka rajulun fi Baghdad yud'a Salih muazzinan di 40 sanah ma'rufan bis salah wat taqwa ila akhir kisah. Jadi riwayat ini hadhihi min al-qisas wal ibar asy-syahirah fi kitab al-kaba'ir lil Imam Az-Zahabi. Jadi ada seorang muazzin dikatakan di Baghdad, sebahagian mengatakan di Mesir. Beliau ini menjadi muazzin selama lebih kurang 40 tahun. Ini berkaitan dengan firman Allah, inna kaidakunna azim. Naiklah dia ke menara masjid. Di atas dia melihat seorang perempuan, tuan-tuan sekalian. Maka tertariklah dengan perempuan itu. Lalu dia turun diikut kemana perempuan itu. Sampailah ke rumahnya. Rupanya perempuan ini adalah seorang Nasrani, tapi hati sudah tertarik. Kata ibunya, kalau engkau mau menikahi anakku, engkau masuk ke dalam agama kami. Dia kali pikirkan dalam bisikannya, nanti setelah kunikahkan, kujadikan dia mu'alaf. Dalam bisikan telinga itu, maka diiakannya. Berpindah agama lah dia. Menikahlah mereka. Malam pertama, tuan-tuan sekalian, kamar orang ini di atas lotek. Naiklah pemuda muazzin tadi sampai di atas tangga itu, jatuh mati, tuan-tuan sekalian. Tak sompek pun, tak sompek, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Inna kaidukunna azim. Tipuan perempuan ini adalah agung. Kalau Allah sudah mengagungkan, kita agungkan. Dengan apa? Hati-hati, tuan-tuan sekalian. Kata Muslim tak menginjak. Inilah sebahagian syarah dari makna nama Allah Al-Azim. Allah itu Maha Agung, dan kita agungkan, apa yang agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.